Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Materi pelajaran kimia selanjutnya setelah eh, titrasi di kelas 11, kita belajar sekarang larutan penyangga. Adapun definisi larutan penyangga itu sudah dijelaskan ketika kita bicara kurva titrasi, di mana di pelajaran sebelumnya dikatakan titrasi asam basa itu adalah reaksi antara asam ketemu dengan basa. Ketika kita belajar asam basa, asam dan basa itu terbagi atas dua, ada asam kuat, asam lemah, begitu pula dengan basa. Nah, ketika asam kuat ketemu dengan basa kuat, asam lemah ketemu sama basa kuat, basa lemah ketemu sama asam kuat, ya, itu nanti ada yang kita kenal dengan larutan penyangga. Di mana di slide sebelumnya sudah dijelaskan larutan penyangga itu kalau dilihat dari grafiknya itu dia landai, ya. Ya artinya dia mempertahankan pH-nya, sedemikian rupa supaya tidak ada perubahan di ketika asam ketemu sama basa tersebut. Kita pelajari lebih lanjut pengertian tentang asam dan basa. Asam dan larutan penyangga atau juga disebut dengan larutan buffer atau ada juga yang disebut dengan larutan dapar. Itu adalah suatu sistem larutan yang dapat mempertahankan nilai pH agar tidak terjadi perubahan walaupun dia ditambahkan asam kuat, basa kuat ataupun dilakukan pengenceran. Komponen larutan penyangga itu terbagi atas dua, adanya larutan penyangga asam dan satu lagi larutan penyangga basa. Kita bahas pertama kali itu adalah larutan penyangga asam dulu. Larutan penyangga asam atau larutan buffer asam, di mana dia mempertahankan pH-nya dalam suasana asam, yaitu pH-nya kurang dari 7. Terdiri dari dua komponen, yaitu asam lemah dengan basa konjugasinya. Ya, ini adalah runtutan rumusan sampai ketemu dia bentuknya seperti ini, ya. Jadi konsentrasi H+ itu adalah nilai dari Ka dikali konsentrasi asam lemah dibagi konsentrasi basa konjugasi. Ada juga buku yang bilangnya ini adalah garam, basa konjugasi itu adalah garam. Ya, nanti konsentrasi itu adalah mol dibagi volume. Karena volumenya itu sama, kita coret, kita hilangkan, maka dianggap sederhana. Rumusannya konsentrasi alfa itu sama dengan Ka dikali asam di mol asam dibagi mol garam, ya. Lalu ini adalah larutan penyangga basa. Di sini dikatakan mempertahankan pH dalam suasana basa. pH-nya itu dia pertahankan pH-nya lebih dari 7, ya. Nanti basa lemah ketemu sama asam konjugasi, ini salah ya, harusnya basa lemah ketemu dengan asam konjugasi. Lalu nanti di sini ditelusuri sama seperti tadi rumusannya konsentrasi OH- karena di sini ada penyangga asam atau buffer asam. Di sini Kb dikali konsentrasi basa lemah dibagi asam konjugasinya. Volumenya sama, maka kita langsung dipersingkat saja. Ini dalam bentuk mol basa dibagi mol garam, ya. Jadi sekali lagi asam konjugasi, basa konjugasi itu ada juga yang dikalikan garam, ya. Oke. Apa sih aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari? Ini banyak sekali aplikasinya. Pertama, kalau kita dalam tubuh, ini sangat berkaitan dengan pH, ya. pH dalam darah itu tidak boleh turun di bawah 7 ataupun tidak boleh naik di antara 7,8. Makanya kita harus dibuat stabil dengan cara dia menambahkan larutan penyangga karbonat dengan bikarbonat, ya. Ini dengan juga membandingkan konsentrasi asam karboksilat, ya. Dengan perbandingan itu 1:20. Lalu juga dalam cairan sel, kalau ini kita bicaranya darah, ini dalam intrasel juga bisa dengan memanfaatkan dihidrogen monofosfat dengan monohidrogen fosfat.
Selain kita bicara manfaat pH itu di dalam darah, pH dalam intrasel, dia juga bisa dalam mulut ya, dengan air ludah. Kenapa demikian? Karena kita harus menjaga pH mulut itu sekitar 6,8, fungsinya untuk menetralisir asam yang dihasilkan dari fermentasi sisa-sisa makanan yang dapat merusak gigi. Jadi ketika kita makan itu nanti hasil fermentasinya itu menghasilkan senyawa asam. Kalau kita biarkan itu bisa merusak gigi, makanya harus dinetralisasikan supaya nanti prinsipnya kita lebih sehat lagi. Itu teorinya ya, itu teori tentang buffer atau larutan penyangga, tidak begitu banyak. Langsung kita bahas saja bagaimana dalam perhitungannya. Latihan soalnya diperhatikan di sini. Saya ambil beberapa soal yang ada di buku. Saya harap itu bisa mewakili berbagai macam soal yang berkaitan dengan larutan buffer. Larutan buffer itu tadi nanti secara garis besar. Secara garis besar itu kita lihat ada beberapa perbedaan. Ya, nanti ada yang sudah diketahui asamnya, ada yang belum diketahui. Saya tulis dulu di sini. Saya jelaskan biar lebih enak. Ini larutan penyangga nanti secara garis besar ya. Secara garis besar itu terbagi atas dua. Terdiri atas dua. Ada cara langsung. Langsung itu gimana maksudnya? Maksudnya dia sudah diketahui sudah dalam bentuk asam lemah dengan garamnya. Sudah dalam bentuk sudah ini biar rapi. R sudah langsung sudah diketahui atau basa lemah dan asam konjugasi atau basa konjugasi. Ini saya perbaiki dulu biar rapi. Ya. Ini huruf A. Nah, ini jika sudah diketahui mol asam basahnya itu contoh soal di nomor ini. Ya, di soal nomor 36. Ini asam lemah. Dari mana kita bisa tahu ini asam lemah? Ada nilai Ka-nya, berarti dia asam lemah. Lalu di sini sudah ada basa konjugasinya. Itu berarti cara yang kedua. Ya, ada dua cara ya, dengan cara langsung. Kalau dengan cara yang berikutnya itu cara tidak langsung. Cara tidak langsung. Ya, ini belum diketahui. Belum diketahui mol dari ini asam
asam lemah atau basah lemahnya. Lalu ini juga belum diketahui asam konjugasinya atau basah konjugasinya. Ia masih dalam bentuk asam basah. Ya, ini masih dalam bentuk asam sama basah. Jadi masih dalam bentuk asam lemah dengan basah kuat, ya. Jadi prinsipnya itu. Perhatikan dia di sininya bentuknya apa. Ya. Ini masih dalam bentuk basah kuat. Kalau ini sudah dalam bentuk garam atau asam konjugasi atau basah konjugasi. Oke, ini dengan cara langsung maupun tidak langsung. Kalau cara tidak langsung maka harus direaksikan dulu. Harus ada reaksinya. Ya. Kalau tidak langsung itu maka dia harus ada reaksi. Dia harus ada reaksinya. Kita bahas satu persatu. Kita misalkan mau lihat soal nomor 35. Ya, di sini dikatakan masih dalam asam lemah dengan basah kuat, maka kita harus reaksikan terlebih dahulu. Ini adalah CH3 COOH. Kita mau mereaksikan dia dengan larutan basah kuat yaitu NaOH. Nah, ini yang kita ambil. Ada yang bilang garam. Kenapa? Karena asam ketemu basa itu reaksi penggaraman. Ya, sudah dibahas di pelajaran sebelumnya. Atau kalau pakai hidrolisis, pakai teori asam basa menurut Bronsted-Lowry, ini disebut dengan basah konjugasi. Oke. Ini penetralan air ya, tapi kita tidak bahas. Yang kita bahas ini lebih kepada garam yang dihasilkan ketika asam lemah ketemu sama basah kuat gitu. Oke. Rumusannya tadi kita sudah ketahui, dibahas di slide berikutnya. Ya, yang kita pakai mula-mula reaksi setimbang atau sisa. Mula-mulanya itu kita cari adalah molaritasnya. Molaritasnya itu adalah 0,1 dikali 100 ml. Berarti 10 ya. Di sini adalah 10 ml. Caranya kita kalikan ini sama ini itu dikali gitu. Ya. Lalu ini juga ini sama ini dikali. Berarti dapatnya 2,5. 2,5 mili. Sesuai dengan laju reaksi, produk itu belum terbentuk. Lama-kelamaan terjadilah reaksi di mana nanti akan ini prinsipnya yang kuat itu harus habis. Ya, prinsipnya yang kuat itu harus habis. Nah, berarti ini harus bernilai 0. Bernilai 0 dia. Dia harus bernilai 0, maka di sini akan menjadi 2,5 mili. Dihapus lagi biar rapi. Ini juga dihapus biar rapi. Ini adalah angka 5. Ini huruf N ya, ini harus 0. Lalu perbandingan koefisien, ini koefisiennya 1, 2,5. Ini kebetulan koefisiennya sama-sama 1, berarti ini sama-sama 2,5.
Ini juga 2,5. Sekali lagi ingat, laju reaksi reaktan lama-kelamaan berkurang, produk lama-kelamaan dia mengalami pertambahan. Berarti nanti 10 dikurang 2,5 itu dapatnya 7,5. Ini dapatnya 2,5 gitu. Oke. Nah, ini masih dalam bentuk milimol. Semuanya masih dalam bentuk milimol. Kalau tidak ada keterangan volume seperti ini, maka volume untuk ini kita anggap sama ya. Jadi bisa kita coret, lalu kita bisa masukkan saja ke rumusnya. Konsentrasi H+, ingat ini kan harus habis ya. Jadi yang kita perhatikan adalah yang lemahnya. Dimana nanti rumusnya Ka, terus di sini mol dari asam lemah ya, air itu asam lemah, terus mol dari kalau di asam maka di sini basah konjugasi. Oke, ini saya hapus biar rapi. Ini Ka-nya ada di situ, nilainya 1,5 dikali 10 pangkat min 5. Mol asamnya itu kita perhatikan dapatnya 7,5 ya. Lalu di sininya adalah 2,5. Ini 7,5 dibagi 2,5 itu adalah 3. 3 dikali 1,5 adalah 4,5. Oke, ini konsentrasi H+. Lalu kita mau cari pH-nya. Min log kan ya, min log 4,5 dikali 10 pangkat min 5. Ya, nanti 5-nya turun ke bawah. 5 min log 4,5. Oke. Ini jawabannya tidak ada yang sama persis, tapi kalau sudah saya hitung di ini yang mendekati angka 5 dikurang 4,5 adalah yang D. Yang D, yang E. Ya. Oke. Sekarang kita mau bahas yang soal nomor 36. Soal 36 itu posisinya caranya langsung. Kenapa dikatakan langsung? Karena sudah diketahui mol asam atau basah lemahnya, lalu asam atau basah konjugasinya sudah ada. Berarti kita bisa masukkan langsung ke dalam rumusnya. Ya. Oke, coba. Ini saya hapus. Nah, kita langsung masuk ke soal nomor 36. Karena itu sudah dalam bentuk rumusannya. Kebetulan reaksinya jenisnya sama. Ya, asam lemah ketemu sama basah kuat, ya H3COONA kan tadi hasilnya. Masukin ke sini, Ka. Lalu itu mol dari asam lemah. Lalu mol dari basah konjugasi. Oke, ini diperbaiki. Oke, ya Ka-nya itu adalah 10 pangkat min 5. Mol asam lemahnya itu adalah 0,5. Lalu di sini mol dari garamnya atau
basa konjugasinya itu adalah 0,1. Nah, 0,5 dibagi 0,1 hasilnya 5. 5 dikali 10 pangkat min 5. Ya, pH sama dengan itu min log ini kan. Min log 5 dikali 10 pangkat min 5. Ya, ini nanti hasilnya sama dengan tunggu. Sama dengan 5 min log 5. Oke. Nah, ketemu kan hasilnya? Itu jawabannya adalah yang B. Oh ya, saya juga lupa mengingatkan kalian. Itu ada yang jika ini kan kebetulan asam sama basahnya valensinya sama-sama 1. Gimana kalau asam sama basah itu ada yang mempunyai valensi lebih dari 1. Misalkan di sini adalah NH4OH itu mau direaksikan dengan H2SO4. Gitu kan ya. Nah, ini nanti dia akan menjadi NH4 karena di sininya ada angka 2 maka terbentuknya begini gitu ya. Nah, kalau ada soal koefisiennya agak lebih dari 1 ya, contohnya H2SO4 itu lebih dari 1, maka nanti dia akan berbeda. Maka konsentrasi OH-nya karena di sini yang lemah itu adalah basah ya. Ini adalah basa lemah, ini adalah asam kuat, gitu loh. Nah, dia nanti akan berubah menjadi ini masih sama, mol dari basa lemah. Nah, ini mol dari asam konjugasi. SKJ, ASKJ ya, basa konjugasi. Tapi nanti dia dikalikan lagi dengan valensi. Valensi apa ya? Valensi ininya yang lemahnya. Valensi asam ion yang lemah. Nah, ini kan kalau kita telusuri NH4 plus lalu ini SO4 2- gitu kan. Dirapikan lagi. Nah, ini kan dari yang lemah ya, ini berasal dari yang lemah, ini berasal dari yang kuat. Nah, ini dia kan ada indeks 2, maka taruhnya di sini, ya kan? Nah, ini adalah valensi ion lemahnya, maka nanti mol basa lemah itu berarti mol asam konjugasi dikalikan 2 ya, paham ya? Itu kalau dia beda valensinya dia bukan hanya 1. Kalau tadi kan
Contoh 35, contoh 36, itu jumlah valensinya itu sama dengan 1 semua. Oke, paham ya? Kita lanjut di latihan soal berikutnya. Ini sama, tapi NaOH-nya itu dia dalam bentuk padatan, ditambahkan ke dalam asam asetat. Jika dia diperoleh penyangga dengan pH-nya itu sama dengan 5, maka tentukan masanya. Ya, prinsipnya sama. Ingat, ini prinsipnya sama. Sekali lagi ada dua cara ya. Ada dua cara, ini basah kuat, ini asam lemah. Berarti itu cara tidak langsung. Itu direaksikan terlebih dahulu. Berarti CH3 itu direaksikan dengan NaOH. Sama kan reaksinya ya. Kalau tadi NaOH-nya natrium hidroksidanya sudah dalam bentuk larutan, kalau ini natrium hidroksidanya itu masih dalam bentuk padatan. Gitu. Dirapiin lagi. Ya, enak lihatnya. Ini Na ya. Oke. Ya. Ini juga sama. Mula-mula reaksi setimbang atau sisa. Ini molnya, tetap kita bicarakan itu adalah molnya. Nyari molnya itu yang agak sedikit berbeda untuk natrium hidroksida. Karena yang asam lemah itu masih 100 ml sama 0,1 molar, jadi kita nyari molnya itu masih molaritas dikali volume. Ya, dapatnya adalah 10 ml. Oh, gitu kan ya. Nah, ini NaOH-nya itu nanti kita cari molnya pakai bentuk massa. Ya, nah, karena ini kita bicaranya nanti kita pakai X dulu ya. Karena kita tidak ketahui nih. X aja kita anggap. Ini mula-mula produknya tidak ada. Lalu laju reaksi, reaktan itu mengalami penurunan, produk itu mengalami pertambahan. Lalu diingat yang kuat itu harus habis. Ya, yang kuat itu harus habis. Maka di sini adalah 0. Supaya habis itu menjadi min X. Ya, kalau di sini min X, nih kebetulan koefisiennya sama semua, itu akan menjadi sama nilainya. Ini menjadi 10. Min X, ini adalah X. Gitu. Bisa ya? Ini saya hapus biar rapi. Nah, gitu. Oke. Sama, ini namanya buffer asam juga. Kalau buffer asam berarti konsentrasi H+. Cara gampangnya kamu lihat aja keterangan di soal adanya Ka atau Kb. Ini kan yang ada Ka ya, maka dia pakainya adalah konsentrasi H+, Ka, lalu mol dari asam lemah, terus mol dari basah konjugasi. Oke. Ka-nya itu di soal diketahui 10 pangkat min 5. Ini saya perbaiki lagi biar lebih rapi. Masih belum rapi juga ya. Segitu aja ya. Ini berarti 10 min X
ini jadi X, konsentrasi ini pH-nya 5, berarti kalau pH itu sama dengan 5, sudah saya bahas secara cepatnya. Konsentrasi H plusnya itu pangkat eksponennya itu ya, ini menjadi pangkat eksponen 10 pangkat min 5. Dirapikan lagi. Nah, maka nanti di sini adalah 10 pangkat min 5. Ini sama, kita coret. Hasilnya adalah 1, ya kan? Maka nanti kali silang X sama dengan 10 min X. Pindah ruas kan? 2X sama dengan 10. Maka X sama dengan 5. Ya. X itu apa tadi? X itu adalah mol. Ya. Ini X itu adalah mol dari bahasa konjugasi kan, atau mulainya itu mol dari NaOH. Nah, itu kita nyari mol ada banyak ragamnya di pelajaran kelas 10. Ini keterangannya adalah bentuk massa, berarti nyari massa sama dengan mol dikali ya MR dari NaOH. AR udah ketahuan semua, 23, 16, 1. Itu kalau dijumlahin dapatnya hasilnya 40. Ini NaOH. Jelek lagi. Sudahlah. Tak lama-lama di sini. Molnya itu kan tadi kita dapat 5. Lalu di sini MR-nya kita hitung itu adalah 40. Maka dapatnya adalah 200. Ya, ini sudah dalam bentuk tunggu, ini sudah dalam bentuk gram atau miligram. Ini kan molnya itu dalam bentuk mili. Ya, ini dalam bentuk mol. Ini dalam bentuk mili. Ya, ini kan milimol. Ini dalam bentuk milimol. Lalu di sini kita masih dalam bentuk miligram. Jadi kalau pertanyaannya gram, dari mili ke gram itu berarti 2 gram. Ya, karena di sininya masih dalam bentuk mililiter. Aduh, nggak rapi. Ini 200. Itu tadi mana yang ini? Oksigen.
Nah, gitu. Ya, karena di sini masih dalam bentuk mili ya. Ini masih dalam bentuk mili, maka nanti hasilnya adalah mili. Nah, kita yang ditanya itu adalah dalam bentuk gram. Maka nanti dirubah dulu sehingga dalam bentuk gram. Oke, itu adalah soal dari latihan soal. Lalu ada lagi di sini latihan soal berikutnya yang ditanyakan adalah volume sama perbandingan. Untuk membentuk larutan penyangga pH-nya 10, maka asetat yang harus dicampur. Nah, ini kita lihat dulu nomor 8. Itu kan sama Ka juga ya. Lihat keterangannya itu Ka, maka di sini adalah buffer asam. Rumusnya itu Ka. Lalu di sini mol dari asam lemah, mol dari tadi basa konjugasi, ya. Di sini itu 10 pangkat min 5 Ka-nya. Lalu H plusnya itu 9. Tadi saya sudah bilang itu dijadikan pangkat dari eksponen saja, maka di sini 10 pangkat min 9. Gitu. Lalu yang jadi perhatian ini kan bentuknya yang ditanya adalah mililiter. Tadi sebelum kita mendapatkan nilainya itu adalah mol, itu konsentrasi dulu ya. Konsentrasi karena volumenya kita anggap sama di sini, jadi itu volumenya bisa dihilangkan. Tapi kalau di soal nomor ini, nomor 8, volume antara asam sama basahnya itu dia berbeda. Maka nanti kita harus cari satu persatu. Dengan cara ini molaritasnya masih dalam bentuk ini. Gitu. Ya, masih dalam bentuk ini. Ini saya kasih warna yang berbeda aja. Ini saya kasih warna hitam. Ya, ini dia masih dalam bentuk ini. Berarti volumenya itu antara asam sama basa berbeda. Jadi, kalau asam dan basahnya itu volumenya dianggap sama, ya, kayak tadi selama ini kan dianggap sama, maka kita langsung cari molnya saja. Tapi kalau misalkan di soal itu ditanyakan volumenya, berarti nanti volume antara asam sama basahnya itu berbeda. Maka kamu cari dulu begitu. Oke. Ini saya hapus. Kita langsung masukkan dulu, maksudnya biar tidak buang-buang waktu. Warnanya jadi berubah, nggak apa-apa lah. Ini mol dari asam lemahnya itu asam asetat 100 dikali 0,1 ya. Ini 100, ini 0,1 ya. Si asam asetatnya berarti 10. 100 dikali 0,1. Nah, ini mol basa konjugasinya itu, oh dia NaOH ya. Berarti caranya tidak langsung. Kita reaksikan dulu. Kita reaksikan dulu itu CH3 COOH. Ini NaOH. Ini akan menjadi reaksinya sama dari ketiga-tiganya itu ya. Hanya kondisinya yang berbeda.
Ini kan tadi dikali mula-mula reaksi sisa, ini adalah 10, ini kita anggap 0,2x, ya kan, 0,2 dikali x, volume dikali koefisien, ini nggak ada, yang kuat itu harus habis. Maka ini dikurang 0,2x, ya kan? Nah, ini koefisiennya sama, berarti di sini juga 0,22x. Ini 0,2x. Dapatnya 0,2x. Ini 10 dikurang 0,2x. Rapihin lagi. Nah, gitu. Ya. Kamu bentuknya seperti itu. Berarti nanti mol asam lemahnya bukan yang ini. Ya. Mol asam lemahnya itu adalah yang 10 dikurang nah, ini kan dicoret jadi 10 pangkat min 4. Ini akan menjadi ya dikali silang dikalinya gimana titik aja ya, dikali itu menjadi titik karena nanti agak bingung sama si x karena saya lambangnya x. Kali itu kan kadang-kadang bukan kadang ya, memang lambangnya itu adalah x. Ini saya sudah hitung, hasilnya tidak mendekati, tidak yang mirip seperti ini, tapi dapatnya 49,9999, maka nanti X-nya itu kita tulis, itu adalah 50 ml. Itu jawabannya. Gitu. Ya. Jadi mau dibikin bentuknya gimana pun, itu prinsipnya sama. Reaksinya bentuknya langsung atau tidak langsung, kayak gitu ya. Terus cara simpelnya memang sudah dalam bentuk mol kalau volumenya sama, tapi kalau memang soalnya itu volumenya itu berbeda, maka harus dijabarkan dulu dia dalam bentuk konsentrasi. Itu contoh soal nomor 8. Lalu kita lihat lagi soal nomor 9, ini saya hapus. Ini soal nomor 9 ya. Ini soal nomor 9, perbandingan volume. Ini ya dia sudah dalam bentuk
jadi nih bentuk langsung asam lemak ketemu sama basa konjugasinya atau garamnya. Berarti tidak perlu direaksikan seperti soal nomor 8. Langsung aja di sini Ka, maka nanti konsentrasi H+. Gitu. Oke. Ini volumenya dicari, berarti nanti kita uraikan ya. Ini pH-nya 6, pangkat eksponen itu dijadikan ini kan. Lalu Ka-nya itu 2 kali 10 pangkat min 5. Agak lama di sini ya. Harusnya kita bisa cepat. Oke. Lalu di sini maunya kita uraikan itu asam propionat itu 0,1. 0,1 itu kita anggap aja V1 ya. V1. Lalu di sini natrium propionat itu adalah 0,2. 0,2 itu kita anggap adalah yang kedua. Nah, ini kan kita bagi. Jadi 10 min 6 dibagi ini kita kecilin aja jadi 1/2 V1 V2. Ini dilapihin untuk yang ini. Nah, ya dapatnya 1/20. Ini 1/2 V1 V2. Nah, ini kan 2-nya dihilang, jadi 1/10. V1-nya itu 1, V2-nya itu adalah 10. 1 banding 10. Gitu. Oke, semoga bisa dipahami. Lalu berikutnya yang sering keluar itu adalah ada soal seperti ini, tentukan yang manakah yang buffer. Ya, tapi di sini nggak bilang buffer, dia cuma bilang sifatnya, yaitu pH-nya relatif tetap bila ditambahkan sedikit asam atau basah. Berarti itu kan ciri dari buffer ya. Ingat tadi sekali lagi, yang kuat itu harus habis. Ya, yang kuat itu adalah NaOH. Ini NaOH. NaOH itu adalah yang kuat. Oke. Lalu ini ada yang kuat. Oke. Satu persatu. Ini juga kuat ya. NaOH as basah kuat. Ini adalah asam kuat. Nggak boleh. Kan tadi harus ada yang lemah. Ini basah kuat dengan garam. Ini nggak ada, bukan asam, bukan basah kan? Juga nggak boleh. Gitu. Lalu ini boleh ya. Ini asam lemah dengan garamnya. Nah, dulu kita simpen. Ini adalah basa lemah dengan asam kuat, ini juga boleh. Ini
asam kuat itu dengan garam yang berasal dari asam basa kuat. Ini nanti dia berasal dari sini nih. Ini berasal dari KOH. Ini berasal dari H2SO4 gitu. Nah, KOH itu kan sudah diberitahu saya di video sebelumnya. Dia adalah kalau golongan 1A bereaksi dengan OH itu dia akan membentuk basah kuat gitu. Maka ini basah kuat. KOH itu terbuat dari asam kuat sama basah kuat, maka ini juga tidak boleh gitu. Jadi kemungkinan itu posisinya adalah yang nomor C dengan nomor D. Tapi di sini ya, tapi di sini diperhatikan itu harus habis, yang lemahnya itu harus habis. Tunggu, di sini sudah dalam bentuk, kalau yang D-nya itu sudah dalam bentuk asam kuat dengan basa lemah. Ini 50. Coba kita yang D dulu ya, kita ambil. Itu kan rumusnya ini basa lemah berarti konsentrasi OH-. Ini KB. Mol dari basa lemah itu langsung aja kita tulis itu adalah 10. Mol dari asam kuat itu adalah, oh ini kita cari satu persatu berarti ya, karena dia caranya tidak langsung. NH4OH ditambah H2SO4 ini NH4 2SO4. Oke, rapiin lagi. Nah, gitu ya. Ini molnya adalah 10. Ini molnya 5. Tapi ini begini. Ini jadi 2 ya. Karena koefisiennya sini ada 2. Ini mula-mula, ini reaksi, ini setimbang. Ini jadi dikurang, ditambah. Oke. 10 koefisiennya 2, 5 koefisiennya 1. Berarti reaksi pembatasnya 5 ya. Nah, tetap aja kita tulis ini 5. Ini 10. Ini 5. Kan koefisiennya 5. Ini kan 10 koefisiennya 2. Kalau koefisiennya 1 itu 5. Ini sama 5. Nanti berarti habis nih. Gitu. Nah, kalau habis seperti ini maka jawabannya adalah yang C. Karena kan kalau buffer itu yang lemah harus ada sisanya. Yang habis adalah yang kuat. Nah, ini soal berikutnya, buffer itu adalah suatu larutan yang mempertahankan pH-nya kalaupun terjadi perubahan itu selisihnya kurang lebih 0,1. Berarti kamu cari yang tidak jauh berbeda, itu R sama S. Jadi jawabannya itu adalah yang C. Ya, ini 5 sama 4,98. Jadi jawabannya tidak beda. Lalu ini 9 sama 8,9. Kalau lain 13 sama 10 selisihnya 3. Terus kalau ini selisihnya juga sangat besar.
Oh, ini juga nih P ya. Oh, enggak, ketika ditambah di sini nih. Ketika tambah di sini nih beda banget. Kan kalau mempertahankan pH walaupun ditambahkan sedikit asam maupun sedikit basa. Ditambahkan asam dia tidak berubah, tapi ketika ditambahkan basa dia bedanya jauh. Tapi kalau yang di sini dia ditambahkan asam itu cuman turun 0,02, ini naik 0,05 gitu kan ya. Terus ini juga ditambahkan asam itu adalah berubah dikit, ini juga berubah dikit, maka jawabannya R sama S. Oke, ada nggak soal berikutnya? Nah, soal berikutnya ini, hitungkah pH sebelum dan sesudah. Ini kan ditambahkan sedikit asam dengan ditambah sedikit basah ya, tidak berubah. Kalau berubah cuma sedikit. Nah, ini sudah terbentuk buffer, tapi nanti diganggu dia dengan ditambahkan larutan yang pH-nya sama dengan 1. Pertama kita cari yang pH sebelumnya. Dia minta pH sebelumnya, berarti kita carinya adalah pH dari HCOOH. Nah, ini dia masih kategorinya asam lemah. Maka nyari konsentrasi H plusnya kita pakai yang asam lemah. Ini diketahui adalah Ka. Maka kita pakai cara ini. Ka dikali konsentrasi dari ini asamnya 2 kali 10 pangkat min 4. Ini konsentrasinya adalah 1. Dirapiin dulu. Jelek gambarnya. Ini sering banget seperti ini. Berarti saya penggunaan pen tabletnya masih belum rapih. Ini 2. Ini berapa? 4 ya. Oke. Sini dapatnya 2 kali 10 pangkat 4. Atau sini adalah akar 2. Satu persatu saya jelaskan, dikali 10 pangkat min 2. Nah, pH-nya itu min log kan ya, itu sama dengan 2 min log akar 2. Nah, gitu. Lalu yang ditanyakan kalau dia sudah buffernya dulu, kita cari buffernya dulu. Berarti ini sudah dalam bentuk ini ya. Sudah dalam bentuk basa konjugasinya, langsung bisa masukkan ke dalam rumusnya. Konsentrasi H plus mol dari asam lemah dibagi mol dari basa konjugasi. Nah, Ka-nya itu dapatnya adalah 2 kali 10 pangkat min 4. Mol asam lemahnya itu 500 dikali 1 berarti 500 milimol.
Lalu mol basahnya itu sama juga 500. Rapiin lagi. Ya. Sama, coret, maka nanti pH-nya 4 min log 2. Oh, nggak rapi. Iris lagi. Oke. Nah, lalu dia ditambahkan sama si larutan yang pH-nya sama dengan 1. Nah, ini nanti kita cari pH konsentrasi campuran. Nah, ini kita anggap ini adalah yang pertama. Nanti yang campuran ini itu kita anggap yang kedua. Gitu. Ini yang pertama ya. Nanti nyari pH campuran. Konsentrasi ini konsentrasi H+ yang pertama itu dengan volume yang pertama ditambah nah, ini konsentrasi campuran atau yang ini yang total ya, konsentrasi total. Nah, ini nanti konsentrasi H+-nya kita sudah dapat ini 2 kali 10 pangkat min 4. Lalu ini volumenya itu adalah 500 sama 500. Ini kan 500 sama 500 berarti 1000. Ya, 1000 ml. Lalu ditambah dengan konsentrasi H+ yang ini kan 1, berarti dia 10 pangkat min 1 ya. Volumenya itu 100. Dikali, saya kasih pakai titik. Karena nanti takut ketukar sama yang eksponen. Ini 1000 tambah 100. 1100. Oke. Dihitung. Nanti hasilnya dapatnya 2 kali 10 pangkat dikali 10 pangkat min 1. Lalu di sini jadi 10 ya, kan ditambah 10
dibagi. Oke. Ini dapatnya 0,2 ditambah 10, 10,2 ya. 10,2 dibagi, ini dihapus lagi biar rapi. Biar rapi. Nah, ini dapatnya 9,2. Nah, ini pH-nya dibalik, ini sama dengan 3 min log 9/2. 9 dirapiin lagi. Pakai 19 ya. Nah, begitulah, sudahlah. Oke, demikianlah penjelasan saya mengenai buffer. Semoga bermanfaat dan semoga kita di tahun ajaran baru kita bisa bertemu tatap muka, tidak pakai media seperti ini lagi, supaya kalian lebih mengerti. Semoga usaha saya dalam menyampaikan materi melalui video pembelajaran ini bisa masuk dan membuat kalian lagi bersemangat lagi dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.